Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan kembali menyapa Anda dalam program kesayangan kita di Duta TV, Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Bagaimana kabar Anda? Tentunya di hari ini seperti biasa kami hadirkan satu narasumber dari UIN Antasari Banjarmasin. Tentunya dengan bahasan-bahasan yang menarik, dan langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Di sebelah kiri saya ada Bapak Dr. Asikin Nur MAG. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Kalau kita bicara mengenai tema kita hari ini kan Pak, ini juga bisa dibilang sebagai aktivitas yang sering dan bahkan hari-hari sudah dijalankan, yakni mengajarkan ilmu, terutama di UIN Antasari. Kalau boleh sedikit kita bahas Pak, di UIN Antasari Bapak sendiri sudah berapa lama ngajar? Saya mulai ngajar tahun 2001. Tahun 2001. Iya, kurang sampai lebih sekarang. 19-20 tahun udah Iya. Pak ya. Alhamdulillah alamin. Dan Bapak sendiri ngajar di fakultas? Saya di Fakultas Tarbiyah. Di Fakultas Tarbiyah, Masya Allah, di pendidikan juga. Iya. Bagi mahasiswa-mahasiswi yang begitu tertarik dengan dunia pendidikan. Oke. Kita akan bahas seputar menuntut ilmu. Boleh sampaikan terlebih dahulu pembukanya Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa Duta TV yang berbahagia, pada sore hari ini kita sama-sama mempelajari atau muzakarah terkait dengan menuntut ilmu. Bahwa menuntut ilmu adalah tradisi yang konon para ulama dulu menyatakan, atau bahkan ada hadis yang menyatakan ini adalah proses seumur hidup. Jadi kita mengenal ada hadis utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bahwa menuntut ilmu itu adalah proses dari buayan sampai liang lahat. Jadi menuntut ilmu ini adalah proses seumur hidup sebenarnya, karena memang manusia, identitas manusia itu ada pada ilmunya, karena memang ilmu itu adalah sesuatu yang bisa menerangi jalan hidupnya. Makanya kemudian dalam mahfuzat di pondok pesantren kita mengenal istilah atau uslub yang menyatakan al-ilmu kan nuri fil hidayah, bahwa ilmu itu adalah cahaya dalam petunjuk. Karena memang pada dasarnya bahwa manusia dia akan menjadi manusia ketika ada yang memberi pedoman, dan pedoman itu didapat melalui ilmu. Oleh karena itu proses menuntut ilmu adalah proses yang mesti kita lewati sebagai manusia, karena tanpa ilmu lagi-lagi akan menyebabkan penyimpangan-penyimpangan kemanusiaannya. Oleh karena itu benar sekali bahwa kemudian dalam Islam kita beruntung punya agama, kita beruntung punya Allah Tuhan kita beruntung punya Nabi Muhammad SAW yang mereka memberikan fondasi dasar untuk menuntut ilmu. Jadi agama Islam adalah agama yang sangat peduli dengan ilmu. Betul. Oleh karena itu kemudian kita bisa memahami dan maklumi mengapa kemudian ayat yang pertama kali turun dalam tradisi Islam, dalam sejarah Islam dan dalam kerasulan Muhammad itu adalah ayat tentang perintah membaca. Karena memang dengan membaca itulah pintu untuk memperoleh ilmu. Nah, kita tahu bahwa ayat yang terkenal itu adalah surah Al-Alaq 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, maka kemudian dari proses ini Allah menghendaki umatnya Muhammad ini atau manusia secara umum agar membaca. Karena memang kalau kita lihat peradaban manusia itu, kalau kita perhatikan ada suatu masa ketika peradaban belum puncak. Ada masa di peradaban itu yang mengandalkan fisik. Ini secara sosiologis ya. Ada suatu peradaban yang mengandalkan fisik. Oleh karena itu ini adalah peradaban yang masih relatif rendah levelnya. Tetapi kemudian ada peradaban yang lebih tinggi tingkatannya, yang disebut dengan peradaban yang belajar. Lalu kemudian yang terakhir itu ada istilah namanya peradaban puncak yang disebut dengan peradaban membaca. Nah, kita tidak tahu dari kategori sosiologis yang tiga peradaban ini, yang pertama peradaban yang fisik, yang kedua peradaban sifat mempelajari, yang ketiga peradaban membaca. Puncaknya adalah peradaban membaca. Kita kemudian menghubungkan dengan Al-Quran, mengapa kemudian
Allah ketika menurunkan ayat yang pertama itulah surah Alaq yang disuruh kita ini untuk membaca. Maka kita bisa pahami bahwa Allah ternyata ini menghendaki bahwa manusia ini untuk melompati peradaban. Karena dengan membaca ini akhirnya dia mengatasi peradaban-peradaban sebelumnya. Oleh karena itu maka kita lihat ayat Al-Quran yang mendasari bagaimana seharusnya manusia untuk belajar. Belum lagi kemudian hadis Nabi, banyak sekali hadis Nabi yang mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Misalnya yang terkenal dan yang populer itu adalah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ala kulli muslim, ya. Talabul ilmi ala kulli muslim. Bahwa menuntut ilmu adalah keperluan bagi orang-orang Islam. Ini artinya apa? Allah dan Rasulnya menghendaki umatnya itu menjadi umat yang terpelajar, orang yang senantiasa menuntut ilmu. Baik. Oleh karena itu dasar yang menjadi pegangan kita ini adalah dasar untuk bagaimana kita menjalani kehidupan kita dan selalu berproses untuk menuntut ilmu. Baik, tentunya kalau kita bicara mengenai ilmu itu sendiri, tentu kalau kita sebagai umat muslim akan dihadapkan dengan dua pilihan, ya. Ada ilmu agama, ada ilmu dunia. Iya. Kalau kita bicara mengenai ilmu agama, banyak hal yang dapat kita pelajari, baik itu tafsir, fikih, begitu, kemudian juga kawaid, tajwid dan lain sebagainya. Dan kalau kita bicara mengenai ilmu dunia, ya sudah pasti yang ada di benak kita adalah sains, hitung-hitungan, matematika, begitu ya, bahasa dan lain sebagainya. Hal ini kan juga menunjukkan bahwa ilmu itu sendiri memang tidak hanya sebatas dalam keperluan kita untuk kemudian juga ada di dunia, namun juga yang paling utama bahkan adalah ilmu akhirat, ilmu agama yang kita pelajari hal tersebut. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai menuntut ilmu, Pak, ya, kita sering dihadapkan dengan pola asuh dari orang tua yang mengedepankan bahwa anaknya untuk belajar di ilmu umum terlebih dahulu sebelum belajar di ilmu agama, yang kadang ini malah kalau bicara mengenai frekuensinya lebih kecil kadang porsinya dibandingkan dengan ilmu dunia. Bagaimana tanggapannya mengenai hal ini? Baik, kita tanggapi terkait dengan misalnya ada istilah atau ungkapan yang menyatakan ada ilmu agama dan ada ilmu umum. Memang sebenarnya pembedaan ini sebenarnya ini efek dari bisa jadi dari sekularisasi pengetahuan yang berkembang di dunia saat ini, dan itu merambah mempengaruhi dunia Islam juga. Lalu kemudian bagaimana kita sebenarnya dari perspektif Islam menyikapi tentang pemilahan itu. Memang ada pembedaan antara ilmu agama dan ilmu umum. Akan tetapi bagaimana kita memberikan sudut pandang yang khas Islam menyikapi dua yang dianggap beda itu. Padahal sebenarnya dalam konteks ini dan hari ini sedang digalakkan, ya. Di Antasari kan digalakkan, bahkan mulai semester ini sudah diajarkan apa yang disebut dengan pengantar integrasi ilmu. Jadi hari ini sebenarnya UIN Antasari sudah melakukan pembenahan terkait bagaimana menyikapi paham yang selama ini beredar bahwa ada pemilahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Nah, oleh karena itu model integrasi ini menjadi tawaran solusi terbaik saat ini untuk menyatakan bahwa sebenarnya okelah pembedaan itu ada, tetapi secara esensi dia sama-sama berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Baik. Jadi bahwa ternyata ada ilmu yang disebut dengan ilmu-ilmu yang sifatnya kauniyah, ada ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu-ilmu Qur'aniyah. Nah, maka yang kauniyah ini adalah ilmu-ilmu yang sifatnya saintek, yang sifatnya sains, kemudian pengetahuan, sifatnya observasi, yang sifatnya rasional. Tetapi nanti yang Qur'aniyah nanti sifatnya yang kajian-kajian keislaman. Tetapi antara ilmu yang disebut Qur'aniyah dan kauniyah ini adalah ilmu yang dari Tuhan. Jadi ya, oleh karena itu ketika pemahaman terkait secara filosofis pemahaman kita terkait bahwa baik kauniyah maupun Qur'aniyah itu berasal dari Tuhan, maka saya pikir integrasi itu akan tepat pada sasarannya. Nah, sebelum kita bicara mengenai hasanah itu sendiri, karena kadang dari sejak kecil begitu, baik itu masuk dalam PAUD saat ini ya, atau kemudian juga TK, SD, SMP, SMA, atau bahkan tingkatan pondok pesantren sederajat begitu, yang menyebutkan bahwa lebih kepada teori, tidak bicara mengenai hasanah awalnya, bahwa misalkan matematika ini bisa dipergunakan untuk kemudian juga kita sebagai umat muslim, karena penemu angka 0 misalkan bagian dari orang muslim itu sendiri. Nah, kita akan bahas ini lebih lanjut dan sejauh mana
pentingnya menuntut ilmu, baik itu generasi muda bahkan generasi-generasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa, Anda masih menyaksikan program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.